mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Asik! Siapa nih yang udah gak sabar dan makin semangat untuk ikut Cekomi? Angkat tangannya dong! Aku Kak, aku gak sabar nih Kak ikut Cekomi hari ini. Wah, bahagianya yang semangat adik-adik. Kakak jadi makin semangat nih. Sama Kak, semoga semakin harinya adik-adik kita juga semakin bertumbuh dan berbuah dalam Yesus ya Kak. So pastinya dong Bang. Oh iya Kak, minggu kemarin kan kita sudah ketemu Incekan Komeng dan juga sudah ketemu dengan Pastor Daniel. Kira-kira hari ini kita bakalan ketemu siapa ya Kak? Penasaran? Yuk let's go kita cari tahu. Tapi sebelum kita ngebahas segala sesuatu kita sapa dulu Bang. D-O-A, doa. Kita harus doa dulu dong Kak. Nah adik-adik, yuk ambil sekam doanya dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu sehingga kami boleh bangun pada hari ini. Ya Bapa, hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu. Pada kesempatan kali ini, kami mau belajar untuk menjadikan Yesus Putra-Mu sebagai penuntun hidup kami. Sertailah dan berkatilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekarang yuk kita berdiri dan mari kita pemanasan dulu. 1, 2, 3, buka 1, 2, 3. Aduh, udah panas nih Bang. Jadi pengen nyanyi deh. Sama dong, aku juga. Oke, langsung aja ya. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Boleh juga tuh. Halo, halo, apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Mari kita bersalaman, bernyanyi dan bersuka. Tralalalala, lalalala, trilililili, lilililili, tralalalala, lalalala, bernyanyi dan bersuka. Halo, halo, apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Mari kita bersalaman, bernyanyi dan bersuka. Tralalalala, lalalala, trilililili, lilililili, tralalalala, lalalala, bernyanyi dan bersuka. Nah adik-adik, minggu ini merupakan minggu biasa yang ke-22. Dan tema Cekomi kita yaitu Yesus Penuntun Hidup. Dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sepastinya dong Kak. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan Yuk saksikan dramatisasi kitab suci yang diperankan oleh kakak-kakak Cekomi. Orang Farisi dan juga orang Yahudi setia mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka tidak akan makan sebelum mencuci tangan. Apa yang dibeli di pasar juga tidak akan dimakan sebelum dicuci terlebih dahulu. Dan banyak peraturan lain dari nenek moyang mereka yang dipegang teguh, seperti peraturan mencuci gelas, mangkuk,
dan perkakas-perkakas tembaga. Lalu pada suatu hari, sekelompok orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang kepada Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Maka bertanyalah orang Farisi dan ahli Taurat itu kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak menuruti adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa murid-muridmu makan dengan tangan yang tidak dicuci? Lalu Yesus berkata, Benarlah yang diramalkan Yesaya tentang kalian, hai orang-orang munafik. Begini kata Tuhan, orang-orang ini menghormati aku hanya di mulut, tetapi hatinya jauh dari aku. Tidak ada gunanya mereka beribadah, sebab peraturan manusia yang mereka ajarkan. Perintah Allah kalian abaikan, dan peraturan manusia kalian pegang kuat-kuat. Lalu Yesus memanggil orang banyak itu sekali lagi dan berkata kepada mereka, Dengarkanlah supaya kamu mengerti. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang membuat dia najis. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati, timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang-orang, misalnya mencuri, menipu, memfitnah, rakus, tidak sopan, iri hati, sombong, susah diajar, dan lain-lain. Semua yang jahat itu timbul dari dalam, dan itulah yang menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagus banget ya Bang dramatisasi bacaan Injil hari ini. Kakak jadi semakin tahu pesan apa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Iya bener banget Kak. Setelah melihat dramatisasi yang dibawakan oleh kakak-kakak Cetkomi tadi, kira-kira pesan apa ya Bang yang bisa kita ambil untuk adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah Kak, dari bacaan Injil hari ini ada beberapa tokoh loh Kak. Ada Yesus, murid-murid Yesus, serta orang Farisi dan ahli Taurat. Pertama, Yesus menasihati orang-orang Farisi dan ahli Taurat supaya perintah Allah yang adalah perbuatan-perbuatan baik tidak hanya diucapkan lewat perkataan saja Kak, tetapi Yesus mengajak mereka untuk juga melakukan perintah Allah itu. Jadi tidak cukup dengan hanya mengucapkannya saja, padahal kenyataannya tidak dilakukan. Wah, berarti kita pun juga diajak untuk seperti itu ya Bang, supaya kita tidak hanya mengucapkan bahwa kita mau melakukan perintah Allah, tetapi juga melaksanakannya dalam hidup sehari-hari dan melakukannya dengan sepenuh hati. Bener banget Kak, tetapi kadang kita juga tergoda oleh setan-setan kecil untuk tidak melakukan perintah Allah itu Kak. Nah, kakak tahu nggak kalau ada cara supaya kita bisa kuat untuk melawan godaan dan mampu untuk melakukan perintah Allah itu? Gimana caranya Bang? Caranya yaitu dengan menerima Yesus sepenuh hati agar Yesus menyucikan dan menuntun hidup kita dan kita hidup sesuai dengan sabdanya Kak. Wah, terima kasih ya Bang karena udah kasih tahu aku caranya. Karena aku mau melakukan perintah Allah secara nyata, bukan hanya lewat ucapanku saja. Iya Kak. Adik-adik di rumah juga ya. Yuk kita buka hati kita untuk menerima Yesus sepenuh hati, sehingga Yesus membuat kita mampu untuk melakukan perintah Allah dan hidup sesuai dengan sabdanya. Wah, bagus banget ya Bang pesan Injil hari ini. Iya ya Kak. Nah, supaya adik-adik di rumah semakin semangat melaksanakan pesan Injil hari ini, yuk kita gerak dan lagu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu,
surga, selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Nah adik-adik, hari ini Yesus sebagai penuntun hidup kita mengajarkan kita untuk berbuat baik bukan hanya lewat ucapan saja, tetapi kita juga harus melaksanakan perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik pasti nggak mau kan jadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat tadi? Pastinya tidak dong Kak. Abang yakin adik-adik di rumah pasti mau mendengarkan nasihat Tuhan Yesus hari ini. Adik-adik di rumah juga selalu ingatlah untuk menerima Yesus dengan sepenuh hati agar Yesus menyembuhkan dan menuntun hidup kita sehingga kita mampu hidup sesuai dengan sabda-Nya. Wah, oke Bang. Sekarang yuk kita doa sama-sama supaya pesan Injil hari ini semakin tinggal di dalam hati kita dan juga adik-adik di rumah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu ini. Bantulah kami dan kuatkanlah kami agar kami tetap menjadikan diri-Mu sebagai penuntun hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan bersamamu. Kita diberkati oleh Allah Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terasa ya Bang waktu bergulir begitu cepat. Iya nih Kak, mau bisa aja nih sama adik-adik di rumah. Tapi nggak apa-apa Bang, minggu depan kan kita bakal ketemu lagi. Iya juga ya Kak. Nah adik-adik di rumah jangan pernah bosan-bosan ya untuk ikut Tekomi. Dan jangan lupa untuk melaksanakan pesan Injil hari ini, yaitu kita memuji dan memuliakan Tuhan bukan hanya lewat perkataan saja, tapi kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita harus menerima Yesus dengan sepenuh hati agar Yesus menyucikan dan menuntun hidup kita. Dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di Cekkomi minggu depan. menjadikan dunia satu keluarga dalam Kristus. Yesus cinta, aku cinta. Happy happy ho. Aku cinta, kamu cinta. Happy happy ho. Kamu cinta, semua cinta. Happy happy ho. Semua cinta, dunia cinta. Happy happy ho. Yesus selalu cintaku, aku selalu cintamu. Kamu selalu cinta, semua penuh cinta. Yesus selalu cintaku.